Berzakat karena jual tanah nggak ada zakat, Mbak. Karena jual mobil zakat nggak ada, Pak. Karena jual rumah zakat nggak ada. Kan begitu jual rumah nilainya 3M tuh, langsung zakat 2,5%, nggak ada kewajiban gitu, Pak. Tapi uang yang Bapak terima tadi bagian dari zakat mal dalam satu haul yang akan datang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur hari ini hujan banyak ini. Bahkan sebagian jalan banjir. Alhamdulillah, kita bersyukur masih diberikan Allah nikmat, berkah, rahmat. Kita berdoa yang turun itu dia menjadi rahmat, bukan menjadi musibah. Karena mungkin saja hujan itu dia menghancurkan, dia merusak, dia menenggelamkan, dia menghanyutkan dan berbagai hal yang duka bagi kita. Kita berdoa hujan yang turun, hujan yang menjadi rahmat dan kebaikan. Selawat teriring salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua di akhirat nanti berjumpa, berkumpul bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu, sebenarnya kemarin saya meninggalkan buku, mungkin sebagian sudah ada ya Pak ya. Sebagian mungkin belum selesai. Saya baca dulu sebagian buku yang menjadi pegangan itu. Halaman berapa kalau buku itu Pak? Saya baca itu sebagian baru ke sini nanti Pak. 50 berapa Bu? 58. Kita yang wa ammal athmanu fasyai'ani yang menjelaskan tentang sedangkan zakat emas dan perak terdiri dari dua objek, emas dan perak itu. Masih yang panjang tu Pak Irza. Ya. Cuma wa ammal athmanu kalimatnya. Wa ammal athmanu fasyai'an. Ketemu di situ Pak? Baris ketiga, keempat. Di tengah dia. Baris kelima wa ammal athmanu. Kalau ada yang buku terjemahan, wa ammal athmanu fasyai'an. Sedangkan zakat terhadap kekayaan yang berharga ada dua bentuknya, emas dan perak. Artinya dua objek ini terkena wajib zakat. Wa syaraitu wujubiz zakati fiha khamsatu asya'. Syarat wajib zakat emas dan perak ini ada 5. 1. Al-Islam. 2. Al-Hurriyah, merdeka. Yang ketiga al-milkut tam, milik sempurna, milik penuh. Wan nisab, kemudian sampai harta nisab. Wal haul, 1 nisab tadi sudah berjalan, 1 haul. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perlu kita pahami pemahaman nisab dan haul ini. Nisab adalah kadar paling bawah. Ini kadar paling bawah, Pak. Ambang paling bawah wajib zakat. Paling bawah wajib zakat. Jika kita hitung emas dan perak nilainya 85 gram. 21 karat. Oke. Kemudian
Anggap ini kalau diuangkan nilainya 42.500.000. Ini adalah angka terendah saving kita, dianggap kita sebagai orang kaya dalam agama. Savingnya bukan kebutuhan harian, kebutuhan yang wajib dilunasi, itu dah di luar itu. Simpanan kita nilainya 42,5 atau lebih. Itu artinya kalau ada orang punya dana aman, jumlahnya 500 juta atau 5M dan seterusnya, berarti dia sudah di atas angka ini. Kalau ada yang punya 50 saving dia 60, 70, berarti sudah di atas angka ini. Jika tahun 1443 Hijriah dia sudah zakat dan jumlahnya katakan 1443 ini harta dia cuma saving 50 juta. 1444 kan setahun ke depan tuh uang ini bukan bertambah, jumlahnya suruh 47 juta cuma savingnya. Apakah dia wajib zakat atau tidak di tahun ini? Wajib zakat. Atau dia bertambah cuma sedikit, 2 juta, 1 juta, dia tetap wajib zakat. Makanya kalau ada orang berdagang, tahun ini untung dia cuma 50 juta. Tahun depan cuma 1 juta untung dia. Tapi karena di atas angka ambang yang ini, dia tetap mengeluarkan zakat. Kalau ada orang punya usaha, tak berkembang dia, tapi dia di atas ini saving dia, tetap dianggap dia orang yang punya nisab. Nah, makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, angka ini jangan dihitung, perkembangan ini ke sini minimal sekian, bukan gitu. Tapi total semuanya di atas angka ini. Makanya ini ambang paling bawah. Ketika kita sudah memiliki angka seperti ini berarti sudah dianggap kaya oleh syariat. Makanya dalam bahasa Nabi itu tu'khadhu min aghniyaihim, diambil dari orang kaya dari mereka, wa yuraddu ala fuqaraihim, dan dibayarkan pada orang miskin, orang beriman. Jadi maksud Nabi, orang kalau sudah punya nisab, savingnya senilai dengan nisab, dia dianggap kaya oleh syariat. Sehingga begitu dia punya nilai angka ini, meskipun berapa tahun ke depan tidak berkembang, dia tetap orang yang dianggap kaya oleh syariat. Maka dia tetap, meskipun harta tak bertumbuh-tumbuh lagi, dia tetap di seangka ini, tetap punya dia tiap tahun. Wajib zakat dia 2,5%. Begitu penghitungan nisab itu. Cuma zakatnya enggak setiap satu tahun tu sekian kali, tidak. Satu tahun cuma sekali zakat. Tahun depan baru zakat lagi. Sama dengan kita kurban. Selama kita memenuhi syarat, orangnya mampu berkurban. Orang kurban itu pertama muslim, yang kedua dia berakal, yang ketiga dia baligh, yang keempat mampu. Selama dia mampu, setiap tahun dia disuruh kurban. Selama syarat ini terpenuhi. Meskipun tahun lalu dia kurban, tahun sebelumnya dia kurban, kekayaannya tidak bertambah, tapi dia masih mampu, dia kurban terus. Jadi sunnah tiap tahun. Kalau zakat wajib dikeluarkan tiap tahun. Nah, begitu penghitungan nisab. Sudah itu di kitab kita, wa amma zuru'u fatajibu zakatu fiha bi thalathati syara'id. Sedangkan zakat pertanian wajib kita zakat syaratnya 3. 1, ayyakuna mimma yazra'uhul adamiyun. Tanaman yang kita tanam itu yang biasa ditanam orang. Artinya bukan tanaman yang aneh-aneh, tanaman yang enggak dikenal orang gitu. Tapi tanaman yang biasa ditanam masyarakat. Artinya tanaman yang menjadi kebutuhan masyarakat adami, manusia. Wa ayyakuna qutan mudakhara. Yang kedua, dia makanan yang bisa disimpan untuk usia panjang. Seperti kalau di Arab itu kurma, anggur, gandum, itu bisa usia panjang. Di kita beras. Wa ayyakuna nisaban, dan dia mencapai nisab berapa? 5 awsukin la kishra 'alaiha. Jumlahnya 5 wasak yang tidak ada kulit. Artinya dalam bahasa kita sudah jadi beras dia. Sudah, apa bahasa kita beras itu? Ada istilah gabah, kemudian ada
beras kan? Nah, sudah jadi beras dia. Dalam hitungan sekarang, kalau beras itu 520 kilogram, ini sudah sampai nisab zakat pertanian. Nah, kalau gabah, di buku kita itu diterjemahkan 5 wasak itu berapa jumlahnya katanya Pak? Ada dari situ? Oke. Saya tengok sebentar zakat pertanian. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setiap zakat itu dia punya ketentuan masing-masing berapa angkanya. Di kita beras itu ada gabah nanti, kemudian ada sifatnya beras yang sudah tidak lagi berkulit dia. – 650 kg beras atau gandum, baik. Mohon maaf, ini angkanya 650 Pak. 650 kg 5 wasak tadi itu. Yang kita baca 5 wasak tadi 650 kg dikonversi di hitungan beras atau gandum. Kemudian lanjut satu lagi, wa amma thimaru fatajibu zakatu fi syai'aini. Sedangkan zakat buah-buahan ada 2 objek yang wajib zakat. Apa dia? Minha, di antaranya thamratun nakhli wa thamratul karmi. Pertama buah kurma, yang kedua buah anggur. Wa syaraitu wujubiz zakati fiha arba'atu asya'. Syarat kita wajib menzakatkan anggur dan kurma, satu pemiliknya muslim, yang kedua merdeka, yang ketiga milik sempurna, yang keempat sampai nisabnya, angka terendahnya. Wa amma urudut tijarah, sedangkan perdagangan, fatajibuz zakatu fiha bi syara'itil mazkurati fil athman. Syaratnya sama dengan zakat emas dan perak. Sehingga Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nisab, haul, milik sempurna dan segala macam dalam zakat zakat emas dan perak sama dengan zakat perdagangan. Oleh karena itu syarat-syaratnya sama. Saya akan fokus malam ini ke zakat mal, penghitungan zakat mal. Dari segi landasan hukum dalam Al-Quran, Allah katakan walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah. Kalau yang ini halaman 15 Pak, yang ada diktat ini halaman 15. Oke. Dalam Al-Quran Allah katakan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya atau memberikannya pada jalan Allah atau membayarkan zakatnya, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa mereka akan mendapat siksa yang pedih. Artinya sebagian harta kita yang menjadi kekayaan kita mesti kita zakatkan sebagian. Di dalam hadis Nabi katakan, ma min sahibi dhahabin wala fiddatin la yuaddi minha haqqaha illa kana yaumal qiyamah suffihat lahu safaihu min nar fa uhmiya 'alaiha fi nari jahannam. Orang yang punya emas, dia punya perak tapi tak melaksanakan wajib zakat, maka bagi mereka di hari kiamat nanti akan dibentangkan lautan api, kemudian dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Jadi Al-Quran inginnya kita wajib menzakatkan sebagian harta kita. Baik, kita lihat dalam hitungan kontemporer apa saja harta yang wajib dizakatkan itu dari harta zakat mal. Pertama uang Pak. Uang itu, uang apa saja yang kita miliki Pak. Boleh jadi uang itu sekarang kan macam-macam bentuk uang Pak ya. Ada uang lokal, uang asing, kemudian termasuk uang digital segala macam yang bernilai uang, itu semuanya dihitung sebagai kategori zakat. Satu, uang. Maka kalau kita punya, mungkin ada yang nyimpan rial, nyimpan ringgit, USD atau USS Singapura. Kadang-kadang nyimpan kita kan Pak ya, uang seperti ini. Ini semuanya dihitung uang nih. Konversi jadi rupiah kalau kita membayar dengan rupiah. Kalau kita hitung dengan rupiah nanti. Semua uang yang ada, baik uang itu kita simpan, kita titip, kan ada menitip kadang di bank itu kan. Ada surat kita titip di bank, uang titip di bank, kemudian berbagai berharga kita titip di bank. Kemudian
Yang kedua, uang ini juga yang di rekening kita, kan tabungan kita. Masuk kategori uang. Sudah itu logam mulia yang kita miliki, tapi dia bukan perhiasan yang uruf dipakai. Sudah menjadi menumpuk kekayaan dia. Kita sudah bahas tentang yang perhiasan yang standar dipakai, itu tak wajib zakat. Tapi bila jumlah sudah banyak, dia menjadi wajib dihitung objek zakat. Maka logam mulia wajib dizakatkan. Jangan diputar-putar, nak. Abi mau jalan-jalan. Yang kedua, logam mulia yang kita miliki, emas, perak, dan kekayaan lain yang kita miliki yang bersifat logam, yang bernilai mulia. Sudah itu, piutang yang diharapkan dibayar orang. Sudah kita bahas juga pekan lalu. Kan ada utang itu, kita boleh jadi ketika muka usaha utangnya besar, atau orang buka usaha utang besar ke kita, saat kita akan bayar zakat, ada yang bisa diharapkan bayar, seperti tagihan cicilan dia, atau temponya. Dan kita lihat orang ini, oh mungkin bayar. Boleh jadi karena dia dapat investasi investor baru, atau penjualannya bagus, atau berbagai hal yang kita nilai, oh dia sanggup bayar. Atau dia sudah menyampaikan komitmen dia, atau dia melakukan pelelangan barang tertentu. Sudah itu surat berharga, seperti efek-efek yang kita punya. Seperti kita punya saham, itu kan masih kekayaan kita. Saham itu kan kepemilikan modal. Kalau obligasi itu hutang. Hutang tidak bisa diperjualbelikan. Tidak boleh diperjualbelikan secara syariat. Kemudian itu kira-kira di antaranya bentuknya nilai-nilai uang yang real, Pak. Kemudian Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita menghitung zakat saham itu, maka saham itu bisa kita hitung dengan nilai pasar saat kita akan berzakat. So kan saham itu apabila kita, apalagi diperdagangkan bursa efek, dia kan naik turun tuh. Nilainya bisa jadi hari ini dengan hari esok enggak sama. Bahkan di hari yang sama, ketika pembukaan dengan penutupan pagi dan sore itu jadi beda. Maka kita hitung di hari pasar saat kita melakukan pembayaran zakat. Untuk jenis barang-barang atau surat berharga yang fluktuatifnya cepat, itu dihitung di hari kita berzakat. Ini mohon maaf kalau sebagian orang enggak nyambung dengan masalah ini, karena sebagian kita ada yang dia paham dengan ini dan bisa menghitung dengan itu. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada lagi surat berharga yang berbentuk obligasi, hanya nominal nilainya saja yang dihitung. Tapi keuntungan yang muncul dari obligasi enggak boleh. Kenapa? Karena penjualan hutang piutang itu dianggap nanti menghasilkan keuntungan riba. Sebab hutang itu dia tidak beranak secara aslinya. Tapi bila kita perjualbelikan dia beranak, itulah yang disebut dengan riba. Atau kita berikan ke orang dia beranak, itulah tambahan riba. Kemudian tabungan kita, giro, deposito di bank Islam, itu boleh kita hitung, Pak. Dan pembagian bunga kalau di bank konvensional, di bank Islam bisa disebut dengan margin. Margin itu boleh dihitung. Kenapa? Karena dia sudah merupakan pembagian yang diperbolehkan dalam prinsip akad di perbankan. Maka di bank-bank syariah itu nanti ada namanya mudharabah, ada murabahah, ada wadiah, qarhasan dan segala macam. Sehingga kekayaan kita yang berasal dari bank syariah yang berbentuk bunga itu boleh dihitung. Bahasanya bunga secara umum, tapi di bank syariah adalah margin. Betul Pak ya? Margin istilahnya. Kalau ada orang yang punya deposito jangka panjang seperti dana pensiunan Pak, itu sekali jadi hitung. Kan ada kita pegawai itu Pak, atau kita punya simpanan setiap bulan yang disimpan oleh negara kah, atau oleh perusahaan kah. Nanti ketika pensiunan kita terima kan, cukup sekali kita zakatkan. Yaitu saat kita terima, sudah di tangan kita cash, saat itu saja kita bayarkan zakatnya. Jadi dana pensiunan jangan dihitung tiap tahun Pak. Apalagi kalau dia jumlahnya besar, kemudian tiap tahun sudah bisa zakatkan, nanti habis untuk zakat saja. Karena orang-orang yang bekerja lama itu otomatis jumlahnya besar kan Pak ya. Nah, dalam
Mungkin sudah 5 tahun dia kerja sudah terkumpul sampai nisab zakat. Sementara dia akan pensiun 5 tahun akan datang misalnya. Maka dihitung cuma sekali saat dia menerima dari pensiunan tadi. Baik, sampai sini ada pertanyaan Pak? Dari jenis-jenis harta tadi? Silakan kalau ada pertanyaan. Kalau tidak kita masuk lagi kepada menghitungnya gimana. Kalau sudah jelas mana saja harta itu, pertama kita tentukan dulu kapan harta tadi sampai nisab, Pak. Sehingga kita tahu nanti dia sudah haul atau belum. Kan tadi banyak itemnya tuh. Kita tentukan kapan nisab dia, apakah 10 Ramadan misal, atau kita hitung 1 Rajab lah. Nisabnya sampai dengan kita hitung semua item tadi Pak, 1 Rajab. Tengok 1 Rajab ke depan. Sudah sampai belum nisabnya? Kalau sudah sampai, baru dia dihitung harta objek wajib zakat. Kemudian, tadi sudah kita sebut itemnya, kita kumpulkan semua. Yang paling mudah itu kita konversi. Ini kalau dijual berapa harganya? Uang ini kalau ditukar dengan rupiah berapa nilainya? Supaya dia satu kesatuan nilai. Maka semua barang tadi kita cari konversinya agar nilainya sama. Kalau tidak kan kita pengen ngitung Pak, $50 ini berapa nilainya, 50 ringgit berapa, apakah dia sampai dengan nisab nanti atau tidak. Sudah itu kita hitung semua beban kita yang harus kita keluarkan. Karena prinsip zakat itu dia sudah bersih dari beban. Selesai kewajiban kita, apa yang menjadi pajak kita, asuransi kita, untuk uang sekolah anak kita, untuk berbagai hal menjadi kewajiban yang harus dikeluarkan oleh orang yang akan berzakat. Termasuk kalau kita punya hutang, Pak, kita punya hutang ke orang lain, mesti dibayar. Apalagi yang punya tempo, jatuh tempo di saat kita akan berzakat, selesaikan dulu. Baru di luar itu, objek harta yang akan dizakatkan. Baik. Dia bagian dari kategori harta ini, Pak. Dia tidak zakat sendiri nanti, masukkan ke sini dia. Masuk item ke sini dia. Nah, itu. Jadi saham itu kita hitung pokok dan dividen yang kita terima. Karena saham itu kan kepemilikan kita. Berarti kita punya uang senilai itu gitu. Artinya sebuah perusahaan saham itu kan boleh jadi 1.000 orang atau lebih kan Pak, atau kurang dari itu, banyak yang memiliki. Semua itu kan dianggap pemilik gitu. Karena saham itu artinya kan modal kan. Nah, itu. Maka dia berarti dianggap punya kekayaan di suatu tempat tertentu yang dia investasikan. Dividennya otomatis kekayaan untuk dia juga. Sudah? Oke. Jadi kita hitung seperti tadi, tentukan haul, kalau nisab sudah sampai atau belum, sudah itu kita keluarkan semua kebutuhan kewajiban kita, baru setelah itu kita hitung berapa zakat yang mesti dikeluarkan. 2,5% dari totalnya. Anggap terhimpun kekayaan kita itu jumlahnya adalah 700 juta misalnya. Berarti kita hitungnya 2,5% dari angka ini, bukan 2,5% dari 42,5 juta, bukan nilai nisab, tapi angka ini. Berapa total harta ketika sudah dijumlahkan keseluruhan dari item-item yang kita sebut tadi. Ada tabungan, ada barang berharga, ada saham, dan berbagai hal. Ketika kita jumlahkan ternyata jumlahnya 700, maka 2,5% dari 700 yang kita zakatkan. Bukan 2,5% dari nilai nisab. Paham ya? Karena sebagian orang menilainya 2,5% dari nisab. Enggak, setiap tahun segitu aja zakat dia. Iya kan? Tahun lalu zakatnya 5 juta misalnya, tahun depan 5 juta lagi itu. Padahal yang dihitung itu adalah kekayaan kita. Berapa kekayaan kita? Jika angkanya segini, sudah wajib zakat. Lebih dari itu, wajib zakat. Kalau kurang dari ini, tidak wajib zakat. Tujuannya adalah sebagai batas, sebagai pengenal. Kapan jumlah harta kita sudah wajib zakat. Bukan segini-segini kita zakat. Paham ya? Itu nisab itu maknanya. Maka bila ini kekayaan tahun depan jumlah 900 berarti 2,5 kali 900. Kalau nanti cuma 300, 2,5 kali 300. Kalau nanti 150, 2,5 kali 150. Gitu cara menghitung daripada zakat mal kita.
Baik, silakan ada pertanyaan Bapak Ibu. Baik, Bu. Ya, Bu. Ya. Ketika dia nerima tadi, Bu. Kan pesangon itu ditahan biasanya kan, Bu? Maksudnya, kan itu tuh kan sebenarnya kumpulan dari uang yang kita gaji kita yang disisihkan tuh kan? Itu gaji yang disisihkan tuh, Bu. Ya kan, Pak? Itu gaji yang disisihkan, Bu. Jadi sebenarnya kalau dikasih semua full ke kita gaji kita, itu misalnya 100.000 disisihkan ke sana. Kalau tambahkan gaji kita 1,6 jadi 1,7 gaji kita setiap bulan. Itu kan sebenarnya uang kita kan, tapi belum milik sempurna, Bu. Kenapa belum milik sempurna? Nggak bisa kita apa-apakan. Ditahan oleh perusahaan. Yang nanti dikeluarkan begitu kita habis purna kerja, Bu. Makanya dibilang cuma 1 kali dikeluarkan. Kapan? Saat kita terima nanti. Baik. Jadi prinsipnya tadi, Bu, nisab ini gini, Bu. Selama di atas angka ini wajib zakat kita. Tiap tahun. Dianggap kaya kita tiap tahun. Karena kan dana aman kita di atas ini terus. Gitu, Bu. Nah, yang prinsip pesangon tadi atau pensiunan tadi, itu gaji kita tiap bulan yang disisihkan oleh perusahaan atau oleh negara. Betul ya, Pak Rizal? Gitu prinsipnya, Pak. Gaji kita, seharusnya kita gaji misalnya kalau full 2 juta, oleh perusahaan kasih cuma 1,8, 200 disimpan terus. Kumpul-kumpul, selesai kita kerja, dibalikkan dengan totalitas gitu. Nah, yang itu maksudnya cukup sekali aja kita bayarkan zakatnya. Kapan? Saat kita terima. Paham, Bu? Karena kan kalau itu dihitung sebenarnya harta kita cuma belum milik sempurna. Buktinya apa? Belum bisa kita apa-apakan, Bu. Paham ya? Itu maksudnya pesangon tadi itu. Yang pensiunan, pesangon itu sama. Ya. Ya, itu yang sekali aja saat dia sudah nanti dia bisa nerima gitu. Saat dia sudah bisa memakai harta itu. Kenapa, Bu? Jadi gini, Bu. Prinsip taspen itu dia kan punya angka total, Bu. Anggap angka total 70 juta. Dari 70 ini cuma sekali kita ambilkan item zakat. Enggak berkali-kali diambilkan. Tapi jika tahun depan kita gabung dengan kekayaan lain, jumlah ini masih masuk dia. Kan anggap orang tu dia enggak pernah memakai ini, Bu, karena uang yang lain banyak. Maka masih dianggap dia di atas nisab, Bu. Masih dimasukkan. Tapi jika cuma ini, kita enggak ada masukkan lain, cuma kekayaan dari itu saja, cukup itu sekali diambil. Paham, Bu? Nah, tapi jika tahun depan nisab dah sampai nih, kekayaan lain juga masih ada, belanja kita masih aman dengan berbagai income kita. Ini kan aman dia, Bu. Berarti kita masih dihitung orang kaya dengan nisab ini tadi. Maka ibu misalnya dikasih uang belanja itu banyak. Dan dia tidak sekedar nisab, Bu. Sampai 1 tahun ke depan, jumlahnya apakah masih di atas nisab atau tidak? Nah, jika masih berarti dizakatkan lagi. Gitu, Pak. Makanya nisab dan haul itu dia sejalan, enggak boleh dilepas. Angka nisab tadi sudah berputar lagi setahun baru dia zakat lagi. Paham, Pak? Oke, artinya begitu sudah sampai nisab berputar 1 tahun masih di atas nisab zakat. Berputar setahun lagi masih di atas nisab zakat. Putar 1 tahun lagi masih di atas nisab zakat. Anggap tahun ini saving ibu 60 misalnya. Tahun selanjutnya meningkat lagi 80. Ini diambil 2,5% 80, 2,5% dari 60. Tahun selanjutnya 90. Ini meskipun bentuknya gitu-gitu aja, Bu. Katakan, rasanya enggak terlalu banyak tambah atau pengeluaran enggak berubah-ubah betul, kayak gitu-gitu aja lah jatah gitu kan. Tapi jumlahnya bertambah terus dia.
Ini 2,5 dari sekian, 2,5 dari sekian, 2,5 dari sekian. Gitu, Bu. Dari 90, kalau 90 saat itu saving Ibu. Sudah? Oke. Silakan ada lagi? Siapa? Oh, siap. Kemudian dari dalam 1 tahun itu ada sisanya, kan duit ini udah kena zakat. Ya. Sisanya pada akhir tahun itu misalnya ada bertambah seperti tadi dari 60 menjadi 80. Ya. Berarti ada tambahan 20 kan? Ya. Nah, yang 20 ini kan tambahan ini kan sudah dikeluarkan 2,5%. Apakah dengan 60 menjadi 80 dikeluarkan lagi yang 20 2,5%-nya lagi gitu? Kita tinggal tengok, Pak, objek zakat yang tadi dikeluarkan setiap bulan itu apakah zakat mal atau zakat profesi? Anggap profesi. Ketika sudah kita keluarkan berarti ketika 1 tahun kita nggak akan keluarkan lagi zakat profesi. Karena dalam satu objek harta dia nggak akan dikeluarkan zakat 2 kali dia, Pak. Sehingga sebagai zakat profesi nggak akan kita keluarkan lagi nanti setelah diakumulasi 1 tahun, Pak. Kenapa? Sudah kita keluarkan setiap bulan. Kan gitu maksud Pak Yazid ya? Setiap bulan dipotong 2,5% gitu. Atau pokoknya setiap kita gajian sesuai dengan gajian kantor lah. Apakah per 3 bulan atau per 1 bulan keluar 2,5%. Maka ketika kita akumulasikan 1 tahun meskipun jumlahnya di atas nisab nggak zakat lagi, Pak. Kenapa? Sudah kita zakatkan tadi. Berarti yang tabungan yang sebelumnya aja yang dihitung. Sebelum dizakatkan saja, ya. Maksudnya sebelum dizakatkan tadi kan, Pak? Atau maksudnya gimana, Pak? Ya, misalnya kan tabung kita udah ada 60. Ya. 60. Kemudian dalam tahun berjalan sisa gaji itu 20 misalnya. Ya. Yang 20 ini kan sudah bersih sudah dikeluarkan 2,5%-nya. Ya. Yang 20 ditambah jadi 80. Apakah apanya ini dari 80 lagi atau dari 60 juga? Baik, saya salah memahami tadi Pak Yazid. Saya ulang. Saya kira Pak Yazid setiap bulan gajian, lalu setiap gajian itu dipotong gitu. Lalu kita kumpul lagi gitu. Misalnya tabungan tahun lalu 60. Ya. 60. Kemudian dalam tahun berjalan, ya. Kan 12 bulan kita terima gaji. Ya. Nah, terima gaji itu sisanya ada dari gaji itu 20. Berarti 20 itu kan menambah kan? Ya. Nah, sementara yang 20 ini sudah dikeluarkan 2,5% untuk gajian. Bulannya, apakah dihitung lagi zakat malnya dari 60 saja atau dari 80? Baik, jadi 80 berarti yang 20 itu 2 kali katanya. Baik. Ini kan apa namanya sisa gaji. Ya, Pak ya. Ini harta tahun lalu, sisa tahun lalu. Kemudian Pak Yazid akan zakat sekarang tahun ini nih. Katakan ini 1443. Akan zakat 1444. Kan gitu, Pak? Lalu sumbernya ada sisa tahun lalu sisa gaji. Kira-kira ada sumber lain, Pak? Cuma segini aja? Enggak ada sumber lain, cuma ini saja. Nah, maka Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, dari sisi zakat profesi dia enggak kena lagi nih. Tapi kalau zakat mal dia kena lagi nih, Pak. Kalau dihitung dari zakat mal, bahwa Bapak punya kekayaan, punya tabungan, punya uang 60 juta tambah 20 juta kalau dijumlahkan ini adalah di atas nisab dia. Maka kalau ke Bapak berzakat nanti ini ditambahkan nih, Pak, 2,5% dari ini dia yang keluar. Dari 80. Dari sisi zakat mal. Tapi dari sisi zakat profesi ini enggak akan dihitung lagi. Cukup yang Pak keluarkan setiap bulan saja. Ah, gitu. Setelah selesai zakat profesi ditunaikan, rupanya ketika kita gabungkan ke mal kita keseluruhan, dia menambah jumlah mal kita untuk berzakat. Gitu, Pak. Bukannya di 1 tahun dulu dia 1 tahun. Kan itu kan tahun berjalan. Iya. Nah, apakah ditunggu dulu ini kan baru dijumlahkan pada tahun ini. Iya. Nah, misalnya Desember. Nah, untuk tahun depan mungkin dia baru masuk
profesi dia sudah dikeluarkan pada tahun itu. Cuma untuk perhitungannya, apakah kalau menurut pikiran saya, ini pikiran Ya. saya, ini belum satu tahun ya. Baik. Kita kumpulkan. Mungkin tahun depan, kalau ini nggak terganggu, baru dia mungkin menambah uang kita. Baik. Ini tergantung Pak Yazid menghitung harta sejak kapan ya Pak? Karena dia haul itu kan dihitungnya sejak sampai nisab dia Pak. Sehingga kalau 60 nih tahun depan berarti nisab kan 42,5 tadi kan Pak ya? Berarti sejak 42,5 wujud Pak Yazid sudah memiliki nisab. Sehingga harta yang lain itu penambahnya Pak, meskipun ini sudah dikeluarkan zakatnya, ini kan dah sisa dari yang dikeluarkan tadi nih. Sehingga semua tambahan-tambahan di atas nisab tadi dia ditambahkan semua, akumulasi semua dia Pak. Belum bertambah 1 tahun belum. Tapi ini kan dihitung semua harta kita nanti Pak. Ketika kita 1 haul itu sudah sejak kita sampai 1 nisab itu ke depannya 1 tahun, semua tambahan meskipun dia di tengah datangnya Pak, atau kadang kita dapat reward. Ini kita zakat katakan 1443 tadi Pak ya. Di bulan kedua setelah zakat tadi dapat reward kita 60 juta Pak. Itu tetap bagian dari ini kita jumlahkan ke sini nih Pak. Kan kadang dapat reward besar jumlahnya Pak, 60 juta, 1 mobil 30 juta gitu kan. Tetap ditambahkan ke sini Pak. Seperti saya lagi. Ya. Saya terima dividen bulan Februari. Ya. Dan biasanya saya mengeluarkan zakat mal di bulan Ramadan. Ya. Ini bulan April. Ini kan belum 1 tahun di dividen. Pada saat terima dividen, ini kita sudah mengeluarkan zakatnya. Apakah ini pada saat membayar zakat itu dihitung lagi? Jadi gini Pak Irza, dividen itu saat kapan Bapak keluar berarti sudah menjadi milik Bapak kan? Artinya sudah bisa kita apakan uang itu. Maka setiap kapan Bapak akan bayar zakat, dia jadi bagian dari item harta yang akan diambilkan zakat Pak. Saat menerima dividen saya sudah langsung keluarkan. Kalau itu berarti nggak perlu dikeluarkan lagi itu Pak. Sementara di saat perhitungan zakat mal, ini uangnya masih ada. Artinya Bapak sudah keluarkan khusus dividen. Iya. Kemudian saat dikonversi dengan jumlah mal yang lain, berarti sudah sisa dia kan? Iya, ini masih ada. Dia begini Pak, dalam 1 tahun penghitungan zakat, 1 objek harta dia tidak dikenakan zakat yang sama 2 kali. Nah, makanya di dalam pikiran saya, karena ini baru saya terima, dan itu sudah saya keluarkan pada saat saya menerimanya, ini nggak saya hitung pada tahun berikutnya. Tahun depan baru saya hitung dia, kalau uangnya masih ada, belum saya investasikan. Kalau secara konsep fikih sih Pak, dia jika dihitung dengan konsep zakat dividen lagi, memang nggak dikeluarkan dia Pak. Tapi ini sudah dihitung sisa ini Pak. Artinya sisa dari apa istilahnya? Ketika kekayaan kita sudah kita kumpul semua Pak. Artinya kita begitu sudah mengeluarkan kewajiban, sudah kita bayar semua zakat kita segala macam Pak. Ternyata item-item harta yang di luar zakat khusus dividen tadi Pak, untuk zakat mal maksudnya ada tabungan, ada gaji, ada serabutan sedikit segala macam, itu mesti jumlahkan semua deh Pak. Meskipun di sana dia kena 2 kali dengan jenis zakat yang lain, tapi bukan jenis zakat dividen dia. Dia dikenakan zakat dividen lagi baru nggak boleh. Berarti walaupun haulnya belum. Meskipun belum sampai haulnya untuk yang satu jenis yang itu, yang seperti ini. Cuma dia jika dikenakan dengan zakat profesi nggak boleh nih Pak. Karena sudah dibayar dengan zakat profesinya. Sama dengan Pak Irza tadi, zakat dividennya sudah dibayar, dikenakan dengan dividen lagi nggak boleh dia. Tapi ketika dia sudah dilimpahkan kepada kelompok zakat harta, dia boleh diambil dari keseluruhan ketika dijumlahkan Pak. Paham maksud saya Pak ya? Jadi dia dikenakan dengan zakat dividen lagi di 1 tahun yang sama, nggak boleh. Tahun akan datang baru dikeluarkan dari zakat dividen tadi. Ya, maksud saya khusus saham dan dividen tadi, tahun ini kan sudah kita keluarkan nih. Jika 1 tahun ke depan keluar lagi yang baru dihitung zakat khusus itu yang baru 1 tahun akan datang. Tapi jika dilebur ke harta kita, maka dia dihitung seluruhan harta termasuk ini, baru dari keseluruhan dihitung zakat. Paham maksudnya Pak ya? Oke.
Jadi dia tidak boleh kena dua kali dengan zakat yang sama di jenis harta itu. Artinya dengan zakat seperti yang sudah kita keluarkan dikenakan lagi sekali lagi untuk zakatnya itu tidak boleh. Tapi bila masuk ke sini dia, ini sudah jenis zakat yang berbeda, yaitu zakat mal di sini. Paham tidak Pak ya? Oke. Pak Yazid paham maksud Satria? Oke. Oke. Double jika digabungkan dengan yang lain. Tapi jika khusus ini saja nggak akan terzakatkan lagi nih Pak. Jika khusus ini saja. Nah, tapi jika dengan yang lain di atas nisab dia baru keluarkan zakat. Paham Pak ya? Oke. Silakan ada yang lain? Silakan Bu. Oh enggak Pak. Dia kan standar nisab itu yang dihitung Pak. Nisab itu dianggap kita kaya. Nah, itu. Silakan Bu. Kita punya uang saving, kita belikan kebun. Uang yang untuk kebun tadi nggak dihitung lagi untuk zakat Bu, atau kebunnya nggak dihitung untuk zakat Bu. Hasil kebunnya nanti baru bisa dizakatkan. Baik, jadi ibu tahun ini punya uang sisa dari zakat, katakan 2M. Ibu belikan kebun. Lalu kebun tadi tahun akan datang apakah dizakatkan? Enggak. Hasilnya bila sudah keluar baru dizakatkan. Tapi jika ibu masih punya kekayaan yang lain, mungkin dari investasi atau piutang yang balik, itu yang dihitung, yang kebun enggak dihitung lagi. Karena dia sudah menjadi pasif dia. Bukan aktif lagi. Oh baik, sekarang berarti pindah masalah nih Bu, bukan zakat kebun maksudnya. Pindah masalah. Zakat itu boleh tidak kan sekali setahun prinsipnya. Kita keluarkan per 3 bulan, kita keluarkan per 1 bulan. Sehingga 12 bulan itu sudah tercicil dia. Itu boleh Bu. Dikeluarkan zakat lebih awal dari waktunya itu boleh. Contoh, kalaulah dinominalkan 1 tahun itu zakat kita 50 juta. Sementara setiap kali panenkah atau setiap kali apakah namanya per bulan itu sudah kita keluarkan 5 juta misalnya. Bila ini dikonversi 1 tahun kan 60 dia Bu. Itu berarti zakatnya 50 juta sudah tertunaikan dengan setiap bulan kita keluarkan 5 juta. Tidak perlu lagi nanti pas 1 tahun keluar lagi 50, enggak perlu Bu. Ini sama dengan takjiluz zakah, mengedepankan pembayaran zakat dari waktu yang seharusnya. Ibu mestinya Ramadan akan datang keluarkan zakat, tapi saya repot nanti kalau hitung 1 Ramadan nanti baru keluar. Setiap saya panen saya keluarkan 2,5, saya panen keluar 2,5. Seperti ini 5 juta setiap bulan sehingga 1 tahun jumlah 60. Itu sudah cukup dengan zakat itu. Enggak perlu lagi nanti pas 1 tahun hitung lagi, enggak perlu. Ini sama seperti kita wajib zakat 50 tapi kita cicil tiap bulan. Yang konversinya nanti jumlahnya tetap 50. Itu boleh gitu Bu. Sama seperti Pak Irza misalnya menganggap ini ada dana masuk, dah keluarkan zakat sedikit dulu, keluarkan sedikit dulu. 1 tahun itu kalau kita jumlah seluruhnya Pak, secara akuntansi, kekayaan kita misalnya 1M, zakatnya anggap 225 juta. Ternyata setiap bulan yang diansur tadi jumlahnya sudah lebih atau sama, berarti enggak perlu lagi Bapak zakat pas 1 tahun tadi dihitung. Karena sudah dicicil setiap bulan pengeluarannya. Itu boleh begitu Bu. Paham maksudnya Bu ya? Oke. Termasuk kita bayar apakah per 3 bulan, per 6 bulan. Anggap kita mengeluarkan, per 6 bulan kayaknya dana besar masuk, keluarkan dulu. Nanti 6 bulan selanjutnya, ketika kita total 2 kali ini, cukup untuk nilai zakat yang 1 tahun harta kita. Berarti sudah cukup dengan 2 kali keluar itu. Paham ya? Oke. Silakan ada lagi yang lain? Silakan Pak Haji. Baik.
Jadi sebenarnya kan kita berduit atau tidak itu dah bagian dari kejujuran kita sebenarnya, Pak. Betul. Betul. Baik. Jadi orang seperti itu bisa disebut orang melarikan diri dari zakat gitu. Sehingga caranya setiap akan zakat dia kurangkan terus, setiap zakat dia rubah terus gitu. Secara hukum manusia, hitung-hitung akuntansi, dia enggak orang wajib zakat. Tapi secara nurani dia dan hukum Allah, dia orang wajib zakat, orang seperti itu. Maka bagaimana caranya? Dia kan bisa ukur sebenarnya bahwa dia setiap bulankah dapat uang atau dalam 1 tahunkah, jika dijumlahkan uangnya pasti sampai nisab. Nah itu. Jadi dia bisa hitung nisab dia dengan kekayaan-kekayaan yang ada, bisa dihitung. Meskipun bentuk kebun itu enggak dihitung objek zakat, Pak ya, tapi bentuk kekayaan-kekayaan lain yang sebelum dia jadikan kebun segala macam itu kan bisa dihitung sebenarnya. Tinggal kejujuran dia menghitung harta dia gitu. Jadi bila dia seperti itu secara kasat mata manusia memang dia tak wajib zakat. Tapi secara kejujuran dia wajib zakat. Masa orang sudah punya puluhan ribu hektar enggak wajib zakat? Puluhan ribu hektar sawit enggak wajib zakat. Sementara yang keluar 2 hektar setiap bulan dia berzakat gitu. Enggak masuk akal, Pak. Nah, itu. Ya. 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 Nah, seperti itu contoh tadi itu, Pak. Setiap ada hasil belanjakan, setiap hasil belanjakan. Ya. Dimainkan orang nanti. Sehingga orang tak ada lagi zakat nanti. Kita azan dulu. Boleh azan nanti saya jawab. Iya, Pak. Kan yang punya kebun itu kan hasil itu menjadi zakat profesi. Baik, nanti setelah ini saya jawab, Pak ya. Aktivitasnya kan berkebun. Iya. Setelah dia berkebun, pas dapat 100 juta, kalau itu darinya kayak zakat profesi, berarti ya dikeluarkan dulu 100 juta baru bisa diinvestasikan lagi gitu. Baik, setelah azan kita jawabnya. Ini karena sudah waktu azan kan? Setelah azan nanti kita jawab. Baik, jadi seperti tadi Pak Yazid ya, setiap dia nerima tadi 100 juta nerima 100 juta itu sebenarnya di atas angka nisab sebenarnya. Sudah bisa dia zakatkan sebenarnya kalau dia jujur ya. Makanya tadi kejujuran. Tapi memang begitu sifatnya. Orang kalau sudah gila harta banyak pun dia pengen lebih banyak dari itu. Makanya dalam hadis Nabi itu dia tidak akan berhenti kecuali sudah masuk tanah itu, Pak. Sudah dihentikan oleh tanah baru dia tak akan minta tambah lagi. Tapi selagi masih bisa berharap, dia tidak akan pernah puas dia. Sehingga berbagai cara dia akan bisa lari dari zakat, Pak. Itu kasus itu sudah dikaji dalam zakat, Pak. Secara angka-angka hitungan manusia, hukum manusia dia tidak akan pernah zakat orang seperti itu. Tapi cara hukum Allah, Allah tahu kan, dia itu sebenarnya mampu berzakat. Nisab dia dan haul dia bisa dihitung sebenarnya. Cuma kan dia sengaja selalu melarikan diri untuk merubah bentuknya sehingga secara hukum manusia dia tak wajib zakat. Gitu Pak Yazid. Dia wajib zakat orang itu. Bisa zakat. Cuma kan dia akali. Jadi bukan cerdas Pak, cerdik. Cerdik buruk. Kalau cerdik buruk nak ngerti orang Pak. Cerdik buruk. Baik. Ada lagi silakan. Silakan Pak. Jadi zakat baik Bu. Baik, zakat tu berlebih dia enggak dosa kita, Bu. Yang repot tu kalau kurang dari nominal yang seharusnya. Sehingga ibu salah menghitung sehingga lebih banyak nominal zakat enggak ada masalah.
Contoh, ibu itu mestinya ada barang antik yang tak wajib zakat gitu, atau perhiasan, atau aksesoris lah, dia tidak wajib zakat. Aksesoris ini nilainya 20 juta kah atau berapa, dia tidak wajib zakat sebenarnya. Ibu hitung juga, sehingga nominal zakat itu harusnya cuma 1 juta, jadi 5 juta. Itu ibu nggak masalah. Yang repot itu harusnya zakat 5 juta, terbayar cuma 1 juta. Ini berarti kewajiban kita yang 4 belum tertunaikan. Zakat ini dia nominal wajib, Bu. Makanya hitungannya strength. Ada angkanya, berapa jumlah paling bawah, kemudian berapa prosentase yang dikeluarkan, dia strength kalau zakat itu. Dan kepada siapa yang dikeluarkan. Maka dia tidak boleh kurang dari jumlah yang seharusnya dikeluarkan. Tapi lebih dia boleh, tidak ada masalah. Bagi Allah dia bisa dihukumi sedekah kita. Kita menghitung tetap zakat saja menurut kita. Tapi bagi Allah ini sudah sedekah dia gitu. Sebab yang zakat yang mesti dikeluarkan cuma 1 juta, 4 berarti lebih. Zakat tidak ada masalah begitu. Lebih baik dia terlebih karena salah hitung daripada kurang karena salah hitung. Apalagi sengaja menghitung kurang lagi. Jadi gitu, Bu. Termasuk model tadi setiap bulan sudah kita keluarkan 5 juta. Seharusnya 1 tahun itu zakat 50 juta cuma, tapi 12 kali 5 kan 60, berarti lebih 10 dibanding 50 tadi. Tidak ada masalah zakat seperti itu. Justru beruntung kita. Setiap kita keluarkan pasti dibalas Allah. Tapi yang rugi itu harusnya 60, cuma 50 dikeluarkan. Berarti kita ngutang 10 zakat kita, belum tunai setotalnya. Itu, Bu. Tidak ada masalah. Ibu salah dalam menghitung sehingga lebih banyak tarif zakat dikeluarkan. Ibu beruntung justru gitu. Paham ya? Ada lagi? Silakan. Silakan, Pak. Setiap 10 tahun baru kita jual. Ketika kita menjualnya itu tentu harga tanah tidak seharga kita beli. Nah, apakah itu wajib kita keluarkan ketika kita menjual atau sudah kita membayar zakat dulunya? Terima kasih. Baik. Dulu Bapak zakat sebelum beli tanah itu nisab dan haul di zaman itu, Pak. Saat Bapak jual itu nisab dan haul di zaman itu lagi, Pak. Artinya Bapak dulu beli tanah tahun 2022 sekarang, Pak. Ini beli tanah dan sudah zakat. Ya, Pak? 2030 terjual. Apakah dizakatkan lagi 2030 ini? Karena sudah dizakatkan di sini. Kan sini ada zakat tadi, Pak. Ketika terjual 2030, apakah berzakat lagi? Kan itu pertanyaannya. Betul, Pak ya? Apakah berzakat lagi? Ini tergantung jumlah harta Bapak. Jika digabungkan dengan harta yang lain, harta ini jumlahnya sampai nisab dan sudah sampai haulnya dengan jumlahkan harta ini dizakatkan, Pak. Belum sampai haul, Bapak hitung dari mana? Ini kan sudah 8 tahun nih. Ketika 2030 berarti Bapak kan punya uang. Anggap uang dari penjualan tanah ini 80 juta, Pak. Dulu beli 40 kan? Ini kan dah zakat nih, Pak. Tidak ada masalah lagi. Ini sudah lain lagi hitungannya nih, Pak. Di tahun ini Bapak hitung nisab dan haul yang baru ini, Pak. Enggak ada hubungan dengan ini lagi, Pak. Ini sudah selesai di sini nih, Pak. Enggak, selama dia bentuk tanah enggak dihitung zakat ya, Pak. Tapi begitu Bapak menjual berarti Bapak punya uang kan? Maka semua uang-uang di tahun 2030 ini hitung sampai dia nisab atau tidak. Sampai dia nisab baru 2,5% dikeluarkan zakat. Iya.
Tergantung Bapak 2030 ini zakat terakhir kapan. Anggap Bapak 2030 ini bulan Ramadan zakat. Kemudian 2 bulan ke depan Bapak jual tanah. Ya kan? Berarti Ramadan berikutnya Bapak harus mengeluarkan zakat kan? Ini Ramadan ini Bapak zakat. Ramadan akan datang Bapak zakat lagi. 2 bulan setelah ini Bapak jual tanah kan? Ya Pak, 2 bulan setelah ini jual tanah. Maka Bapak tinggal hitung sejak Ramadan ke Ramadan ini sudah 1 haul ini Pak. Jika dalam ini jual tanah berarti ini dimasukkan kepada jumlah harta yang wajib zakat dizakatkan di Ramadan tahun ini. Sejak kapan Bapak terakhir berzakat saja? Dia zakat sendiri nggak ada ini Pak. Bapak jual tanah zakat sendiri untuk ini nggak ada. Zakat mal Bapak yang Bapak keluarkan. Yang Bapak keluarkan zakat mal. Zakat menjual ini sendiri nggak ada zakatnya. Saya jual tanah 600 juta dizakatkan 2,5 juta nggak ada gitu Pak. Yang zakat Bapak adalah zakat mal. Sehingga sejak Ramadan ini hitung Ramadan ke depan berapa jumlahnya di sini, segitulah 2,5% dari harta di saat ini Pak keluarkan. Termasuk penjualan ini. Walaupun zakat sebelumnya saya sudah bayarkan, dalam masa 2 bulan berikutnya saya jual tanah, berarti di waktu itu wajib kita keluarkan. Bapak nggak zakat saat itu Pak. Bapak mengeluarkan di Ramadan akan datang. 80 ini bisa dimasukkan untuk penghitung di Ramadan ini. Gitu. Paham? Artinya dia tidak zakat sendiri ini. Enggak keluar ketika menjual dapat 80, langsung keluar 2,5, enggak begitu dia. Artinya kita gabungkan saja ke Ramadan yang kita keluarkan itu. Iya, haul yang akan datang setelah yang ini. Haul akan datang nanti Pak. Ini kan Bapak dah zakat Pak. Berarti zakat ke depan kan Ramadan akan datang kan? Maka Bapak menghitung untuk Ramadan ini lagi. Bukan yang ini lagi, ini dah selesai, dah clear. Ya. Bilang misalnya tadi, saya menjual, kemudian apakah ini wajib kita keluarkan ketika kita menjual atau kita menunggu Ramadan berikutnya? Itu yang saya sebutkan. Ini nggak ada zakat sendiri ketika Bapak menjual itu nggak ada zakat sendiri. Berzakat karena jual tanah nggak ada zakat Pak. Karena jual mobil zakat nggak ada Pak. Karena jual rumah zakat nggak ada. Kan begitu jual rumah nilainya 3M tuh, langsung zakat 2,5%, nggak ada kewajiban gitu Pak. Tapi uang yang Bapak terima tadi bagian dari zakat mal dalam 1 haul yang akan datang selanjutnya. Paham? Oke. Cukup ya? Paham ya? Oke. Saya kira cukup. Sudah Isya. Insyaallah kita sambung di pekan akan datang. Tadi sudah zakat mal, pekan lalu sudah zakat secara umum, dan zakat ke depan insyaallah zakat perniagaan kita bahas, ada pertanian dan perdagangan insyaallah kita bahas. Kalau bisa itu dicetak lebih banyak lebih bagus Pak, biar pada megang, karena dia bahasa Indonesia sehingga kalau orang akuntansi atau orang keuangan sekarang agak mudah memahami dia. Karena item-itemnya sesuai dengan pola keuangan sekarang sudah dituliskan dengan baik. Demikian, terima kasih. Mohon maaf salah dan kurang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.